Memasuki hari keempat pencarian korban longsor di Desa Kasimpar, Petung Kriyono, Pekalongan, Jawa Tengah. Pagi tadi tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah sehingga korban meninggal dunia bertambah menjadi 23 orang. Korban yang ditemukan bernama Aisyah, remaja berusia 14 tahun asal Desa Kasimpar, Kecamatan Petung Kriyono. Jenazahnya ditemukan sekitar pukul 8 pagi, 200 meter dari rumah Sekdes Kasimpar. Salah satu dari 4 titik pencarian korban longsor. Usai dievakuasi, Aisyah langsung dibawa ke rumah duka. Dengan ditemukannya Aisyah, pemirsa, hingga Jumat siang, jumlah korban meninggal akibat longsor Pekalongan bertambah menjadi 23 orang dan korban hilang mencapai 3 orang. Dan pemirsa, untuk memperbarui informasi terkait pencarian korban longsor, sudah bergabung bersama kami reporter Berita 1, sudah dari Ki Harahap dan juga juru kamera Indra Bramantio di Desa Kasimpar, Petung Kriyono, Pekalongan, Jawa Tengah. Selamat siang, Riki. Riki, bagaimana dengan hasil dari upaya pencarian korban longsor pada hari ini dan sudah ada berapa korban yang ditemukan? Dinyatakan bahwa update-nya ada satu lagi korban yang ditemukan hari ini, Riki. Betul begitu? Ica, untuk saat ini proses pencarian korban longsor Pekalongan sedang dihentikan sementara untuk persiapan dari tim SAR pencarian, tim SAR gabungan melakukan persiapan untuk ibadah sholat Jumat. Nanti akan dilanjutkan kembali sekitar pukul 1 siang. Untuk proses evakuasi di hari ini sudah dimulai tadi pada pukul 8 pagi. Jadi per saat ini sudah ada satu korban yang ditemukan atas nama Aisyah, remaja 14 tahun, 300 meter dari salah satu titik pencarian yaitu rumah Sekdes. Itu artinya seperti yang tadi Anda sampaikan juga, dengan penemuan Aisyah, satu korban yang ditemukan pagi ini, total sudah ada 23 korban meninggal dunia dan 3 korban masih dinyatakan hilang dan proses pencariannya masih akan terus dilakukan. Yang bisa kami informasikan, Ica, untuk per hari ini memang proses pencarian ini sudah mulai dipersempit areanya. Kalau sebelumnya ada 4 titik fokus pencarian, tetapi untuk saat ini hanya ada 3, rumah Sekdes, Cafe Alo, serta kolam pemancingan. Saat ini saya berada di salah satu titik yang menjadi fokus pencarian, yaitu di rumah Sekdes. Tetapi bisa kami gambarkan terlebih dahulu, Ica. Saya berdiri di jalan raya, jalan yang biasa digunakan oleh masyarakat. Kanan dan kiri saya ini merupakan area persawahan. Jadi rumah Sekdes yang dimaksud untuk pusat pencarian hari ini, sebenarnya rumah utamanya awalnya berada di atas bukit di layar kaca Anda ini, Ica. Jadi disinilah awal titik rumah Sekdes, tempat di mana waktu itu ada sejumlah warga berkumpul karena lagi sedang hujan deras, berlindung di sana. Kemudian karena curah hujan yang tinggi, longsor menerpa desa ini termasuk rumah Sekdes tersebut. Akhirnya korban dan juga warga yang berada di rumah Sekdes tersebut tersapu material longsor dan terseret material longsor dan tersapu hingga 300 meter jauhnya ke tempat saya berdiri saat ini. Jadi di titik ini, di layar kaca Anda ini, Ica, ini merupakan sebenarnya area persawahan. Kiri dan kanan area persawahan, sementara di tengah ini adalah jalan raya yang digunakan oleh masyarakat. Jadi ketika longsor terjadi, warga yang berlindung pada saat itu di rumah Sekdes tersapu hingga 300 meter jaraknya. Di titik ini juga tim SAR gabungan selama hari keempat ini menemukan kurang lebih 13 korban yang ditemukan di titik ini pada saat kejadian longsor yang terjadi pada hari Senin kemarin. Jadi disinilah lokasi penemuannya. Di layar kaca Anda saat ini, Ica, di kedalaman 2 meter banyak sejumlah korban yang ditemukan di titik ini, sehingga memang menjadi fokus pencarian saat ini adalah titiknya adalah di titik ini yang masih akan terus dicari. Nantinya proses pencarian masih akan terus dilakukan dan dimulai nanti pukul 1 siang. Sementara Ica, dapat kami informasikan juga memang untuk saat ini ada sejumlah kendala kemudian yang dihadapi oleh tim SAR gabungan dari alat yang digunakan untuk melakukan evakuasi. Baik, Riki. Ini sebenarnya sudah ada. Apakah masih tersambung? Ya, pemirsa, baru saja disampaikan oleh reporter kami yang melaporkan langsung dari lokasi kejadian longsor di Pekalongan, yang disampaikan bahwa hari ini untuk
fokus pencarian ini akan difokuskan pada 3 titik dan sudah dipersempit fokus pencarian karena memang dari 3 titik ini merupakan titik di mana ditemukannya banyak korban jiwa di sana. Dan Ricky, apakah kemudian ini menjadi alasan bahwa ini yang menjadi persempitan lokasi pencarian karena memang dari pelebaran, kalau misalkan ada 4 titik lokasi, di lokasi lainnya ini memang sudah nihil ditemukan jenazah, begitu Ricky? Dari informasi yang kami terima demikian, Ica. Awalnya memang ada Sungai Welu yang menjadi salah satu titik pencarian, tetapi setelah dilakukan di hari keempat ini tidak menemukan hasil dan ada beberapa korban yang sudah ditemukan di titik itu, sehingga berdasarkan dari data korban hilang yang akan dicari, tim SAR gabungan merubah titik fokusnya menjadi 3 titik, kafe, kolam pemancingan, dan di rumah Sekdes ini. Sementara yang dari kami, informasi yang kami terima dari tim SAR gabungan saat ini memang fokus pencariannya di titik ini menggunakan pompa air berkekuatan tinggi. Sebenarnya memang dibutuhkan adanya eskavator begitu untuk bisa mempermudah membersihkan puing-puing reruntuhan dari sisa-sisa material longsor seperti batu, pohon, dan juga lumpur. Ini menggunakan eskavator sebenarnya bisa lebih cepat untuk mempercepat proses pencarian. Tetapi dikarenakan keterbatasan alat, jadi impor dari yang kami lihat tadi, tim SAR gabungan hanya menggunakan pompa air berkekuatan tinggi untuk membersihkan sisa-sisa puing dari longsor ini. Selain itu ada 2 ekor anjing pelacak juga yang dikerahkan untuk bisa mengendus kira-kira di mana titik-titik yang sekiranya masih terdapat korban yang berada di dalamnya. Sehingga untuk sampai saat ini ada 3 korban yang terus masih dilakukan pencarian, tetapi informasi terkini yang kami dapatkan, ada 1 korban yang sudah ditemukan titik keberadaannya di PALO, salah satu fokus pencarian, tetapi korban tersebut belum teridentifikasi dan belum dievakuasi, hanya sudah mendapatkan titik pastinya. Dan nantinya sekitar pukul 1 siang ketika proses pencarian korban ini akan kemudian dilanjutkan, tim SAR gabungan akan mengevakuasi 1 korban tersebut yang berada di Cafe Alo. Demikian, Ica. Oke, untuk mencari 3 korban yang masih dinyatakan hilang, sampai kapan kemudian upaya pencarian ini akan dilakukan? Apakah 7 hari berlangsung atau seperti apa? Atau nanti akan dilakukan penambahan hari sampai dengan ditemukannya 3 korban tersebut? Ya, Ica, sesuai prosedur memang seperti yang disampaikan oleh Kepala BNPB untuk evakuasi dan proses pencarian korban longsor Pekalongan ini akan dilakukan selama 7 hari maksimal untuk bisa melihat bagaimana kondisinya. Tetapi nanti kita lihat bagaimana kondisi di lapangan ketika 7 hari sudah selesai. Ketika memang masih dibutuhkan waktu tambahan, ini masih memungkinkan untuk melakukan penambahan hari untuk melakukan pencarian korban. Tetapi memang dimaksimalkan selama 7 hari. Oleh karena itu, beberapa personel gabungan, kalau kemarin dan hari ini sekitar 1.200 personel gabungan terus diterjunkan untuk mempercepat dan membantu proses evakuasi korban. Sementara saat ini ada 1 posko lapangan yang sudah disiapkan, jadi ketika korban sudah ditemukan di titik lokasi pencarian akan langsung dibawa menggunakan mobil ambulan ke posko lapangan. Di sana sudah ada tim DVI dan juga tim DVI dari Polda Jawa Tengah yang bersiap untuk melakukan identifikasi terhadap korban yang ditemukan, Ica. Baik, untuk sementara proses pencarian akan dilakukan selama 7 hari sesuai dengan prosedur, artinya tersisa 3 hari lagi, mengingat ini merupakan hari keempat dari proses pencarian, dan nanti apabila memang ada penambahan ini akan diinfokan lebih lanjut. Kami nantikan update-nya dari Anda, Ricky. Sementara terima kasih atas informasi saat ini, selamat kembali bertugas.